Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti untuk membangun channel YouTube yang sukses dengan tema keseharian ibu rumah tangga. Jika ini yang Anda lakukan di dalam channel kalian, percaya 2025 ini ladang pendapatan Anda yang sangat besar buat ibu rumah tangga. Membuat channel YouTube yang sukses di tahun 2025 dengan tema keseharian ibu rumah tangga membutuhkan perencanaan yang matang, pemahaman tren saat ini, serta konsistensi dalam memberikan konten yang menarik dan bermanfaat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti untuk membangun channel YouTube yang sukses dengan tema keseharian ibu rumah tangga agar sukses di tahun 2025. 1. Tentukan niche yang tepat. Fokus pada topik yang lebih spesifik dan unik dalam keseharian ibu rumah tangga agar channel Anda lebih menonjol. Beberapa niche yang bisa Anda pertimbangkan. Pertama, rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga, yaitu menunjukkan kegiatan sehari-hari seperti memasak, merawat rumah, atau mengasuh anak. 2. Tips pengelolaan waktu. Cara mengatur waktu dengan efisien agar ibu rumah tangga bisa menjalankan semua tugasnya tanpa merasa kewalahan. DIY, berbagi ide kreatif untuk menghias rumah, membuat kerajinan tangan, atau memperbaiki barang-barang rumah tangga. Berikut pendidikan anak, membagikan tips mendidik anak, aktivitas pendidikan, atau cara-cara positif dalam membesarkan anak di rumah. Berikutnya lagi, kesehatan dan kecantikan. Merawat diri meski sibuk dengan rutinitas rumah tangga. Tips kebugaran atau cara tepat sehat. Berikut poin selanjutnya, yaitu membangun personal branding yang kuat. Sebagai ibu rumah tangga, audiens akan tertarik dengan persona Anda yang autentik. Bangun hubungan dengan audiens Anda melalui: pertama, kepribadian yang menarik. Tunjukkan sisi alami dan autentik Anda. Audiens suka dengan kejujuran dari konten yang terasa nyata. Berikut konsistensi visual. Gunakan warna, font, dan gaya visual yang konsisten di seluruh video dan thumbnail. Ini akan membantu memperkuat brand Anda. Berikut intro yang menarik. Buat intro yang singkat dan mudah diingat agar orang mengenali channel Anda dengan cepat. 3. Konten berkualitas dan bermanfaat. Buat video yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi nilai bagi audiens. Beberapa jenis konten yang bisa Anda buat. Mimin beritahukan tutorial dan tips. Misalnya tutorial memasak cepat, tutorial tips mengatur keuangan rumah tangga, atau cara merapikan rumah dengan efisien. Berikut bisa juga vlog sehari-hari, rekam kegiatan harian Anda seperti rutinitas pagi, rutinitas anak-anak,
atau cara-cara kreatif menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berikut bisa juga kegiatan keluarga. Bagikan momen menyenangkan bersama keluarga seperti aktivitas luar ruangan, proyek DIY bersama anak atau resep masakan keluarga, cerita pribadi dan pengalaman. Berikut ceritakan tantangan yang Anda hadapi sebagai ibu rumah tangga dan bagaimana Anda mengatasinya. Ini bisa sangat menginspirasi audiens. Berikut nomor 4-nya optimasi SEO dan promosi. Untuk menjangkau audiens lebih luas, Anda perlu mengoptimasi channel dan video Anda dengan cara yang benar. Nah, cara yang benarnya itu seperti apa? Ya, seperti begini. Pertama, judul yang menarik dan relevan. Gunakan kata kunci yang sesuai dengan topik dan menarik perhatian. Misalnya, tips mengatur waktu ibu rumah tangga agar tetap produktif, atau DIY dekorasi rumah dengan budget mini. Ntar Mimin jelaskan apa itu DIY, dari tadi Mimin sebutin terus. Berikut, buatlah deskripsi yang jelas. Tulis deskripsi yang menjelaskan isi video dan menggunakan kata kunci terkait. Jangan lupa sertakan link media sosial atau produk yang relevan jika ada. Tag dan hashtag. Gunakan tag yang sesuai dengan niche channel Anda. Misalnya tanda tagar ibu rumah tangga, tanda tagar keseharian ibu, dan tanda tagar DIY rumah. Kok Mimin dari tadi sebutin DIY terus? Ntar Mimin jelaskan apa itu yang dimaksud DIY. Berikut thumbnail yang menarik. Buat thumbnail dengan gambar yang jelas, cerah, dan menarik untuk mendorong orang mengklik video Anda. Berikut nomor 5, konsistensi dalam mengupload video. Konsistensi adalah kunci untuk membangun audiens. Tentukan jadwal upload yang dapat Anda patuhi, misalnya 1 atau 2 kali dalam seminggu, atau setiap hari Anda mengupload konten Anda. Audiens akan tahu kapan mereka bisa menantikan konten baru dari Anda. Dan yang keenam, interaksi dengan audiens. Bangun hubungan dengan audiens Anda melalui balas komentar. Luangkan waktu untuk membalas komentar dan pertanyaan dari penonton. Tanya jawab atau polling. Adakan sesi tanya jawab atau polling untuk mengetahui topik apa yang diinginkan audiens. Dari pertanyaan-pertanyaan para audiens itu akan menjadi bahan konten untuk konten Anda selanjutnya, supaya kalian mempunyai konten untuk seterus dan seterusnya. Berikut kolaborasi dengan kreator lain. Cari peluang untuk berkolaborasi dengan YouTuber lain, terutama yang memiliki audiens serupa, untuk memperluas jangkauan channel Anda. Dan yang ketujuh, yaitu beradaptasi dengan tren dan teknologi baru. Tahun 2025 ini akan ada tren dan perubahan dalam cara orang mengkonsumsi konten.
Pastikan Anda mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi seperti live streaming. Cobalah melakukan live streaming untuk berinteraksi langsung dengan audiens Anda. Berikut short, buat konten pendek. YouTube Short yang dapat menarik perhatian audiens yang lebih suka konten singkat dan langsung. Berikut 8 monetisasi channel. Setelah channel Anda memiliki audiens yang cukup besar, Anda bisa mulai memikirkan cara monetisasi. Nah, channel Anda seiring perkembangannya telah memenuhi persyaratan 1000 subscribe, 4000 jam tayang, atau 10 juta penayangan dari video short. Berikut cara monetisasi channel. Google AdSense. Dapatkan pendapatan dari iklan yang tampil di video Anda. Berikut sponsorship dan endorsement. Cari peluang kerjasama dengan merek yang relevan dengan konten Anda, seperti produk rumah tangga, perawatan diri, atau pendidikan anak. Berikut Merchandise. Jika sudah memiliki audiens yang loyal, pertimbangkan untuk menjual barang-barang dagangan seperti pakaian atau alat rumah tangga. Berikut yang 9, evaluasi dan adaptasi. Secara teratur, lihat analitik YouTube untuk mengetahui video mana yang paling banyak ditonton dan apa yang disukai audiens. Adaptasi dengan masukan dari audiens dan terus tingkatkan kualitas konten Anda dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di video channel Lotaan ini, maka channel YouTube Anda bisa tumbuh menjadi sumber pendapatan ibu rumah tangga yang akan menjadi kesuksesan ibu rumah tangga di tahun 2025 ini. Sumber informasi yang berharga dan tempat komunitas ibu rumah tangga berkumpul untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama. Berikut pasti ada yang bertanya, konten yang membahas rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga dan tips pengelolaan waktu bagaimana Kak Mimin? Cara membuat isi konten tersebut dengan sedetail dan sesederhana mungkin serta mudah dipahami oleh para ibu-ibu rumah tangga yang notabene-nya menjadi audiens itu. Nah, berikut untuk membuat konten YouTube tentang rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga dan tips pengelolaan waktu. Penting untuk menyajikan informasi yang praktis, sederhana dan mudah dipahami oleh ibu rumah tangga yang mungkin memiliki waktu terbatas dan kegiatan yang padat. Berikut adalah cara membuat konten dengan detail dan gaya yang mudah dimengerti. 1. Mulai dengan pendahuluan yang relatif. Tujuan konten. Jelaskan dengan singkat apa yang akan dibahas dan bagaimana hal ini bisa membantu ibu rumah tangga dalam keseharian. Misalnya, halo ibu-ibu, hari ini kita akan membahas rutinitas harian yang simpel dan cara mengelola waktu agar tetap produktif dan tidak merasa kewalahan. Atau gunakan bahasa yang sederhana, hindari jargon atau kata-kata sulit. Gunakan bahasa yang sehari-hari seperti anak-anak sudah tidur atau pagi-pagi harus sudah siap-siap. Berikut nomor 2, tunjukkan rutinitas sehari-hari dengan detail. Rutinitas pagi misalnya dari jam 5 sampai jam 6, bangun dan mulai pagi. Tunjukkan aktivitas seperti bangun tidur, merapikan tempat tidur, atau minum air putih. Itu semua divideokan. Berikut persiapan sarapan. Berikan contoh mudah memasak sarapan, misalnya membuat nasi goreng sederhana atau
sarapan-sarapan kesukaan dari keluarga atau anak-anak itu. Berikut menyiapkan anak-anak, tampilkan bagaimana menyiapkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah atau kegiatan mereka. Misalnya memakaikan pakaian, menyiapkan tas, dan lain-lain. Berikut ada tips. Berikan tips cepat seperti siapkan bahan sarapan dari malam sebelumnya, misalnya memotong sayur atau menyiapkan roti. Berikut, jika rutinitasnya siang misalnya dari jam 9 sampai jam 12 siang, itu mengerjakan pekerjaan rumah. Rekam dan tunjukkan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, atau menyetrika. Berikut, ada juga waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa menunjukkan bahwa ibu rumah tangga juga butuh istirahat, butuh waktu untuk diri sendiri. Misalnya sekedar minum kopi sambil membaca buku atau melihat gadget. Berikut ada tipsnya. Misalnya gunakan timer saat menyapu atau mencuci piring agar lebih fokus dan cepat selesai. Berikut rutinitas sore. Rutinitas sore mulai dari jam 3 sampai jam 5 sore, yaitu aktivitas dengan anak. Tampilkan kegiatan seperti bermain bersama anak atau membantu mereka mengerjakan PR. Berikut menyiapkan makan malam. Buat video tentang persiapan makan malam yang cepat dan mudah. Misalnya memasak atau potong ayam dengan sayur atau membuat sup sederhana. Ada juga tipsnya sambil menunggu masakan matang, gunakan waktu untuk bersantai sejenak dengan anak-anak. Berikut rutinitas malam, misalnya mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam, mendampingi anak tidur. Tunjukkan momen seperti membacakan buku untuk anak atau menyiapkan anak-anak untuk tidur. Berikut ada waktu untuk diri sendiri. Jelaskan pentingnya waktu pribadi setelah anak tidur, seperti melakukan hobi, menonton TV, atau merencanakan aktivitas untuk besok harinya. Tipsnya, jadikan waktu malam sebagai waktu me time, bisa dengan membaca buku atau sekedar ngobrol dengan pujian hati, dalam hal ini suami. Duduk santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Berikut, berikan tips pengelolaan waktu. Buatlah tips yang praktis dan mudah diterapkan dalam keseharian ibu rumah tangga. Gunakan to-do list atau jadwal. Ajak ibu-ibu untuk menulis daftar tugas harian atau membuat jadwal agar tidak merasa kewalahan. Misalnya setiap pagi buat daftar tugas agar Anda tahu apa yang harus dilakukan hari itu. Berikut, jelaskan cara mengelompokkan tugas-tugas serupa untuk menghemat waktu. Misalnya cuci semua pakaian dalam satu sesi atau siapkan bahan masakan untuk beberapa hari. Prioritaskan tugas. Berikan tips untuk memprioritaskan tugas yang paling penting atau mendesak terlebih dahulu. Misalnya jika anak sakit, tentunya itu prioritas utama, baru pekerjaan rumah lainnya. Berikut multitasking yang efektif. Misalnya sambil menunggu air mendidih, Anda bisa menyapu ruang tamu atau membantu anak belajar. Itu semua divideokan. Berikut, jangan takut minta bantuan. Berikan dorongan agar ibu rumah tangga merasa tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Jika memungkinkan, mintalah bantuan suami atau anak untuk pekerjaan ringan seperti merapikan meja makan, atau mencuci piring, atau menyiapkan makan malam. Itu juga divideokan. Berikut kerjasama dengan anak dan suami dalam pembuatan konten video-video tersebut. Berikut, sederhanakan konten dengan visual. Visual yang menunjukkan proses, selalu tunjukkan visual langkah demi langkah. Misalnya saat memasak, tunjukkan bahan-bahan yang digunakan, cara mengelolanya, dan hasil akhirnya.
Berikut gunakan teks overlay. Tambahkan teks di layar untuk menekankan poin penting seperti cuci pakaian 1 kali sehari agar tidak menumpuk, atau buat jadwal harian untuk mempermudah pekerjaan. Berikut sederhanakan editing. Hindari editing yang terlalu rumit. Gunakan potongan video yang jelas dan langsung ke inti. Buat video yang tidak terlalu panjang, antara video 5-10 menit, agar mudah ditonton oleh ibu rumah tangga yang super sibuk. Berikut yang kelima, berikan motivasi dan dukungan positif dan empati. Selalu berikan kata-kata penyemangat di akhir video, seperti jangan khawatir jika hari ini tidak sempurna. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Berikut cerita pribadi. Ceritakan pengalaman pribadi Anda yang relevan. Misalnya tantangan yang Anda hadapi dan bagaimana Anda menghadapinya. Ini akan membantu audiens merasa terhubung dan tidak sendirian. Yang keenam, saran konten yang bisa dibuat. Berikut beberapa ide konten lebih lanjut yang bisa Anda buat berdasarkan tema ini. Apa yang saya masak di rumah setiap hari itu adalah ide-ide konten. Video masak dengan resep cepat dan sederhana. Berikut rutinitas pagi ibu rumah tangga yang bisa membuat hari lebih produktif. Langkah-langkah untuk memulai hari dengan energi positif. Berikut tips mengatur waktu ketika anak-anak libur sekolah. Cara tetap produktif meski anak-anak ada di rumah. Cara membuat jadwal mingguan untuk mengelola rumah tangga dengan mudah. Panduan lengkap untuk merencanakan setiap minggu. Dengan memberikan konten yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami, ibu rumah tangga akan sukses, akan merasa lebih terorganisir, dan lebih percaya diri dalam menjalani rutinitas harian mereka. Selalu ingat untuk berbicara dengan empati dan mengutamakan kenyamanan audiens Anda. Jika ini yang Anda lakukan di dalam channel kalian, percaya 2025 ini ladang pendapatan Anda yang sangat besar buat ibu rumah tangga. Yuk, selamat mencoba, jangan pernah menyerah, maju dan tetap semangat. Sukses selalu buat ibu rumah tangga. Oh iya, Mimin belum jelaskan tadi apa arti dari DIY. DIY adalah singkatan dari Don't It Yourself, yang berarti lakukan sendiri. Ini merujuk pada kegiatan membuat, memperbaiki, atau menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri tanpa bantuan profesional. Dalam konteks channel untuk ibu rumah tangga, DIY bisa mencangkup berbagai macam proyek kreatif seperti membuat dekorasi rumah, kerajinan tangan, atau bahkan memperbaiki peralatan rumah tangga yang masih bisa digunakan. Kegiatan DIY memungkinkan ibu rumah tangga untuk mengekspresikan kreativitas mereka, menghemat uang, dan memberikan sentuhan pribadi pada rumah mereka. Oke, jika video ini sangat bermanfaat, di komentar, bahkan disimpan serta di-sharing ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa bertanya jika ada yang mau dipertanyakan tentang cara membuat konten buat ibu rumah tangga.